وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab As-Shirat Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, sifatullahi kulluha kamilatun. Sifatullahi azaliyatun abadiyatun. Li'anna dzata azaliyun fala tahsulu lahu sifatun lam takun fil azal. Amma sifatul khalqi fahiya hadithatun taqbalu tatawwura min kamalin ila akmala fala yatajaddadu ala ilmillahi ta'ala syai'un. Wallahu ta'ala khalaqa kulla syai'in bi'ilmihi al-azaliyyi wa qudratihi al-azaliyyati wa masyiatihi al-azaliyyati. Fal madhi wal hadiru wal mustaqbalu bin nisbati lillahi ahata bihi bi'ilmihi al-azaliyyi. Wa amma qawluhu ta'ala wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Falaysa ma'na dzalika annahu sawfa ya'lamul mujahidina ba'da an lam yakun 'aliman bihim bil ihtimani wal ikhtibari. Bilimtihani wal ikhtibari. Wa hadha yastahilu 'ala Allah ta'ala. Bal ma'nal ayati hatta numayyiza ay hatta nudhira lil ibadi al mujahidina minkum was-sabirina min ghairihim. Wa yakfuru man yaqulu inna Allah ta'ala yaktasibu ilman jadidan. Wa sifatullahi ta'ala kulluha kamilatun. Qala ta'ala walillahil asma'ul husna. Wa qala ta'ala walillahil mathalul a'la. Fayastahilu fi haqqihi ta'ala ayyu naqsin. Wa amma qawluhu ta'ala wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Fal makru minal khalqi khubsun wa khida'un li isalid darari ilal ghairi bisti'mali hilatin. Wa amma minallahi ta'ala fa huwa mujazatul makirina bil uqubati min haitsu la yadruna. Wa bi ibaratin ukhra innallaha aqwa fi isalid darari ilal makirina min kulli makirin jazaan lahum ala makrihim. Fal makru bi ma'na al-ihtiyali mustahilun 'ala Allahi. Wa kadzalika qauluhu ta'ala Allahu yastahzi'u bihim ay yujazihim ala istihzaihim. Wa'lam anna al-ulama'a yaquluna nu'minu bi itsbati ma warada fil Qur'ani wal hadithi sahihi wal wajhi wal yadi wal aini war ridha wal ghadabi wa ghairiha ala annaha sifatun ya'lamuha Allahu la ala annaha jawarihu wa infi'alatun ka'idina
wa wujuhina wa uyunina wa ghadabina fa innal jawariha mustahilatun 'ala Allah liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa qaulihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qalu law kana lillahi 'ainun bima'na al-jarihati wal jismi lakana lahu amsalun fadlan an mislin wahidin wala jaza alaihi ma yajuzu alal muhdatsati minal mauti wal fana'i wat taghayyuri wat tatawwuri wala kana dzalika khurujan min muqtada al burhani al aqli ala istihalati taghayyuri wat tahawuli min halin ila halin ala Allah li'anna ad-dalaila al-aqliyata ala huduthil alami turu'u sifatin lam takun alaihi wat tahawulu min halin ila halin wala yasihu ihmalul aqli li'anna syar'a la ya'ti illa bimujawwazati al-aqli ay illa bima yaqbaluhu al-aqlu li'annahu syahidu syar'i fal aqlu yaqdi bi anna al-jisma wal jismaniyati ay al-ahwala al-aridata lil jismi muhdatsatun la mahalata wa annaha muhtajatun li muhditsin fayalzamu min dalika ay yakuna al-muttasifu biha lahu muhditsun wala yasihul uluhiyatu liman yahtaju ila ghairihi. Qala al-mu'allif rahimahullah sifatullahi kulluha kamilatun. Sifat-sifat Allah seluruhnya itu sempurna. Sifatullah kulluha kamilatun. Sifat-sifat Allah seluruhnya itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Sifatullahi azaliyatun abadiyatun. Sifat-sifat Allah itu azaliyah, tidak berpermulaan, abadiyah, tidak berpenghabisan. Li'anna dzata azaliyun. Karena zat Allah itu azali. Maka sifat Allah itu juga azaliyah, abadiyah. Fala tahsulu lahu sifatun lam takun fil azal. Maka tidak terjadi pada Allah sifat yang tidak ada pada azal. Artinya sifat Allah itu tidak berpermulaan. Nah, ketika dikatakan azaliyah tidak berpermulaan, maka otomatis juga tidak berpenghabisan. Sifatullah laisat haditsatan. Sifat Allah itu tidak baharu, tidak berpermulaan. La tatajaddadu wala tatatawwaru wala tataghayyaru. Maka sifat Allah itu tidak baharu, tidak berkembang, tidak berubah. La tazid wa la tanqus, tidak bertambah, tidak berkurang, dan seterusnya. Sifatullah azaliyatun abadiyatun la haditsatun. Sifat Allah itu azaliyah, abadiyah, tidak hadisah. Amma sifatul khalqi fahiya haditsatun. Sedangkan sifat makhluk, maka dia sifat yang hadisah. Taqbalut tatawwura min kamalin ila akmal. Hadisah yang menerima untuk berkembang dari sempurna menuju yang lebih sempurna. Dari sempurna menuju yang lebih sempurna. Bi khilafi sifatillahi ta'ala. Jadi ini bedanya sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifatullah azaliyatun abadiyatun, sifatul khalqi haditsatun. Nah, bedanya sifat Allah itu azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Sedangkan sifatul khalqi, sifat makhluk itu haditsatun, artinya baharu,
tatatawwar, tatatahawwal, tatataghayyar, tazid wa tanqus. Nah, itu sifatul khalqi. Kenapa? Nah, kenapa sifatullah azaliyah? Li'anna dzatullah azaliyun. Karena zat Allah itu azali, maka sifat Allah itu juga azaliyah. Dalam mukhtasar disebutkan li'anna hudutsas sifati yastalzimu hudutsaz zat. Karena baharunya sifat itu mengharuskan baharunya zat. Kalau Allah disifati, kalau dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat yang hadisah, maka zatnya itu otomatis juga hadis. Padahal telah terbukti aklan wa naqlan bahwa zat Allah itu azaliyun, qadimun, baqin, gitu. Sehingga sifat-sifat Allah itu semuanya azaliyah, abadiyah, karena zat Allah itu azali. Karena jika disifati dengan sifat hadisah, maka dia menjadi hadis. Fala yatajaddadu ala ilmillahi ta'ala syai'un. Ini sebagai contoh. Sehingga tidak baharu atas ilmu Allah sesuatu. Artinya ilmu Allah itu la yatajaddad. Ilmu Allah itu tidak baharu. Tidak asalnya tidak la yasbiquhu jahlun, tidak didahului oleh ketidaktahuan, kebodohan, kemudian baru tahu. Tidak seperti itu. Ini sebagai contoh. Contoh dari sifat-sifat Allah. Tadi dikatakan sifatullah itu azaliyatun abadiyah. Min sifatillah, diantara sifat Allah, ilmun. Nah, maka ilmullah azaliyun abadiyun. La hadisun, la yatajaddadu ala ilmillahi syai'un. La yazid wa la yanqus. Ilmullah la yazid wa la yanqus. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. La yataghayyar. Laisa ka'ilmina. Tidak seperti ilmu kita. Nah, ilmuna yasbiquhul jahal. Nah, ilmu kita itu didahului oleh ketidaktahuan. Sebelum kalian datang ke tempat ini, saya tidak tahu siapa saja yang hadir. Bahkan tadi kita mengira Rafiq nggak hadir. Artinya saya nggak tahu. Ternyata setelah datang baru kemudian tahu. Itu namanya ilmu hadis. Nah, ilmu yang hadis tadi nggak tahu kemudian menjadi tahu. Yazid, qad yanqus. Ilmu kita kadang bertambah. Ini sekarang kita belajar ilmu kita yazid. Nanti keluar lupa lagi, yanqus, berkurang lagi. Kalau kita nggak murajaah, maka ilmu kita akan berkurang. Karena itu kita mengajak kepada semuanya alumni itu untuk senantiasa murajaah. Minimal seminggu sekali. Karena kalau nggak murajaah, ilmu kita ini akan berkurang. Setiap hari berkurang. Satu persatu, besok berkurang lagi, berkurang lagi. Akhirnya kalau kita nggak murajaah, akhirnya kita jadi orang bodoh lagi. Nah, ketika kita tua, nggak pernah murojaah, jadi orang bodoh lagi seperti kita sebelum mondok. Itu pasti dirasakan oleh para alumni, itu pasti dirasakan. Banyak yang sudah lupa. Dulu sudah hafal sirat, sekarang sudah lupa. Dulu hafal mukhtasar, sekarang sudah lupa. Karena nggak dimurojaah. Itu ilmu makhluk. Ilmunya makhluk memang begitu. Bertambah, berkurang. Kadang lupa, kadang hilang. Tapi kalau ilmu Allah, azaliyun abadiyun, la yatajaddad, la yataghayyar, la yazidu, wa la yanqus. Allah dengan ilmunya, bi'ilmihi, ya'lamu kulla syai'. Dengan ilmunya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala khalaqa kulla syai'.
Allah Ta'ala itu yang telah menciptakan segala sesuatu. Bi'ilmihil azaliyyi, dengan ilmunya yang azali, wa qudratihil azaliyyati, dengan sifat kudrah atau sifat kuasanya yang juga azaliyah, wa masyiatihil azaliyah, dengan sifat masyiah atau iradah Allah yang azaliyah. Fal madhi wal hadir wal mustaqbal binisbati lillahi ahata bihi bi'ilmihil azaliyyi. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang bagi Allah, maka Allah ilmunya meliputi terhadap semuanya itu. Artinya apa? Allah itu mengetahui semua yang telah terjadi, baik secara global maupun secara rinci. Allah juga mengetahui semua yang sekarang sedang terjadi, baik secara global maupun secara terinci. Dan Allah juga mengetahui semua yang akan terjadi, baik secara global maupun secara terinci. Hatta anfas ahlil jannah, Allah ya'lamuhu. Sampai nafasnya penduduk surga yang yang tidak akan berakhir, yang tidak ada penghabisannya, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Karena Allah yang menciptakannya. Bagaimana Allah nggak mengetahuinya? Allah mengetahui semuanya tanpa terkecuali dengan ilmuhu bi'ilmihi al-azaliyil abadi al-wahid. Dengan ilmunya yang azali abadi yang satu, Allah mengetahui segala sesuatu. Ahata bikulli syai'in ilma. Nah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Tidak ada sesuatu pun yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semuanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Ilmu Allah azali abadi, la yazid, la yanqus, la yataghayyar. Wa amma qauluhu ta'ala. Nah, sekarang ada ayat yang mutasyabihat, yang mengindikasikan seolah dikatakan ilmu Allah itu hadis. Nah, seakan dikatakan ilmu Allah itu hadis. Padahal ilmu Allah itu azali, seperti yang tadi kita jelaskan. Lalu bagaimana memaknai ayat ini? Ayatnya berbunyi, ini ada dalam surah Muhammad. Ayatnya berbunyi, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dikatakan, dan benar-benar kami telah menguji kalian, sehingga kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjuang di antara kalian, dan orang-orang yang sabar. Makna zahirnya apa? Seakan-akan ilmu Allah itu hadis. Allah seakan-akan dikatakan baru mengetahui mana yang mujahid, mana yang sabar, setelah Allah menguji mereka. Sebelum diuji Allah nggak tahu. Kemudian setelah Allah memberikan ujian kepada mereka, baru Allah tahu, oh ini yang mujahidin, ini yang sabirin, baru tahu. Seakan-akan seperti itu. Padahal ilmu Allah azaliyun abadiyun, la yataghayyar, tidak berubah. Maka apa makna ayat ini? Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Syekh Abdullah mengatakan falaisa ma'na dzalika annahu sawfa ya'lamul mujahidina ba'da an lam yakun 'aliman bihim bil imtihani wal ikhtibar. Makna itu bukanlah bahwa Allah akan mengetahui orang-orang yang berjihad, berjuang setelah sebelumnya nggak tahu,
dengan cara diberikan ujian. Al-imtihan dan al-ikhtibar ya sama, artinya adalah ujian. Dengan diberikan ujian baru kemudian tahu. Beda dengan kita, kalau kita misalnya guru, itu tahu, baru tahu apakah muridnya itu apa namanya sudah paham atau tidak paham setelah kita memberikan ujian. Oh ternyata dia belum paham. Asalnya nggak tahu, setelah diberi ujian baru kita mengatakan, oh ternyata dia belum paham. Oh ternyata dia sudah paham. Itu namanya ilmu apa? Ilmu yang hadis. Sedangkan ilmu Allah azali. Sehingga ayat ini maknanya bukan bahwa Allah akan tahu al-mujahidin, as-sabirin setelah mereka diuji. Bukan seperti itu maknanya. Wa hadza yastahilu 'ala Allah. Ini mustahil bagi Allah taala. Bal ma'nal ayati hatta numayyiza ay hatta nuzhira lil ibadil mujahidin minkum was-sabirina min ghairihim. Jadi hatta na'lama di situ artinya hatta numayyiza ay hatta nuzhira. Nah, ini pasnya. Sampai kami tampakkan kepada para hamba al-mujahidina minkum was-sabirin dari selain mereka. Jadi kalau Allah sudah tahu al-mujahidin, as-sabirin dari kalangan para hambanya Allah tahu. Tapi untuk memperlihatkan mana al-mujahidin, mana as-sabirin kepada manusia, maka Allah kemudian memberikan ujian kepada mereka. Jadi siapa yang agar tahu ini siapa? Yaitu makhluk, para hamba Allah, bukan Allah. Jadi hatta na'lama artinya hatta nuzhira lil ibadi al-mujahidina minkum was-sabirina min ghairihim. Jadi ini tidak berarti ilmu Allah hadis. Ayat ini tidak berarti ilmu Allah itu hadis. Kemudian wa yakfuru man yaqul innallaha ta'ala yaktasibu ilman jadidan. Kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu yaktasibu ilman jadidan. Artinya memiliki ilmu yang baharu, yang lam yakun ilmuhu fil azal, yang sebelumnya nggak tahu kemudian menjadi tahu. Orang yang meyakini itu kufur hukumnya. Orang yang meyakini Allah sebelumnya nggak tahu, kemudian menjadi tahu, hukumnya kufur. Kenapa? Karena dia mensifati Allah dengan sifat makhluk. Nah, ilmu hadis itu ilmunya makhluk. Itu sifatnya makhluk. Kemarin sudah kita sebut perkataan Al-Imam At-Tahawi. Wa ma wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Seseorang mensifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat-sifat manusia, maka itu kufur. Nah, memiliki ilmu yang hadis itu sifat makhluk. Ilmu yang hadis, ilmu yang didahului oleh ketidaktahuan, ilmu yang berubah-ubah, yang bertambah berkurang, itu ilmu yang hadis, sifat makhluk. Kalau kemudian seseorang meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu yang hadis, berarti apa? Dia mensifati Allah dengan sifat manusia, dengan sifat makhluk. Dan orang yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat makhluk, faqad kafar. Maka dia benar-benar telah jatuh kepada kekufuran. Kita lanjutkan. Wa yakfuru man yaqulu innallaha ta'ala yaktasibu ilman jadidan. Tadi sudah. Wa sifatullahi ta'ala kulluha kamilah. Semuanya menunjukkan
kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala walillahil asmaul husna. Kalau lengkapnya Pak, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Itu lengkapnya. Walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat atau nama-nama husna. Ay al-asma ad-dallatu 'alal kamal. Yaitu nama-nama yang menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Karena semua al-asmaul husna itu tadullu ala sifat. Semuanya menunjukkan sifat. Kecuali lafzul jalalah Allah. Jadi asma'ullah, nama-nama Allah itu tadullu ala sifat. Semuanya menunjukkan sifat bagi Allah. Kecuali lafzul jalalah Allah. Nah, maka itu tidak menunjukkan sifat. Karena dia adalah isim jamid. Bukan isim mustaq. Itu ya. Walillahil asma'ul husna. Lillahi al-asma' ad-dallatu 'alal kamal. Allah memiliki sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Nah, maka nggak boleh bagi seseorang untuk menamai Allah dengan nama-nama yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Nah, tetapi yang perlu kita tegaskan di sini bahwa sifatullah tauqifiyyatun. Sifatullah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya berdasarkan nas Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kita menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah namakan. Zatnya dengan nama-nama itu. Kita menamakan Allah dengan nama-nama yang Rasulullah menamakan Allah dengan nama-nama tersebut. Atau berdasarkan ijma'. Jadi ada nama-nama Allah itu yang nggak ada dalam Al-Quran. Juga nggak ada dalam hadis. Tetapi para ulama itu bersepakat. Pendapat mereka sama. Bahwa nama tersebut adalah di antara nama-nama Allah. Yaitu Al-Qadim. Contohnya Al-Qadim. Ini nggak ada nasnya dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa Al-Qadim itu nama Allah. Nah, tetapi ijma' mengatakan bahwa Al-Qadim itu adalah nama Allah. Karena Al-Qadim artinya Al-Azali, yang adanya tanpa berpermulaan. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Nah, jadi nggak boleh seseorang itu memberi nama Allah seenaknya sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang memberi nama Allah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tetapi kita menamakan Allah dengan nama-nama yang ada disebutkan dalam Al-Quran, hadis, serta ijma'. Ini kaidah yang penting. Karena ada sebagian orang itu menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak layak bagi Allah. Seperti misalnya siapa? Sayyid Qutb. Nah, misalnya Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb ini salah satu tokoh yang menyimpang. Yang dia menamakan Allah itu dengan illah. Menamakan Allah dengan illah. Itu nggak ada dalam Quran dan dalam hadis. Bahkan illah itu artinya penyakit. Bukan menunjukkan
al-husna, tidak menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Ada sebagian orang yang menamakan Allah dengan ruh. Ada sebagian orang yang menamakan Allah dengan sabab. Maka itu menyimpang dari kebenaran. Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya apa? Berdasarkan nas Al-Quran, hadis, serta ijma'. Gak boleh seseorang ngarang-ngarang nama Allah. Dan kita berdasarkan ayat tadi lanjutan wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, kita juga tidak boleh berbuat ilhad terhadap nama Allah. Misalnya dengan membacanya secara tidak benar, baik dari sisi makharijul huruf maupun dari sisi panjang pendeknya. Nggak boleh seseorang misalnya mengatakan Allah gitu saja tanpa dipanjangkan lam akhir. Atau sebagian orang ada yang bermaksud menyebut al-asma'ul husna, kemudian dia mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ada yang kayak begitu. Berarti kan membuang ya, memendekkan yang harusnya panjang, yang harusnya ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ini dibaca ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Dibaca pendek. Itu namanya apa? Ilhad di asma'illah. Nggak boleh membaca al-asma'ul husna, juga harus membacanya dengan benar. Kriteria utamanya apa? Yaitu makharijul huruf dan kemudian mat tabi'i, panjang pendeknya. Itu harus benar dalam membaca al-asmaul husna. Qala ta'ala walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la, lillahi sifatul kamal allati la tushbihu allati la tushbihu wasfa ghairihi. Jadi walillahil mathalul a'la. Bagaimana penafsirannya? Lillahi sifatun lillahi sifatul kamal la tushbihu wasfa ghairihi. Artinya Allah itu memiliki sifat sempurna yang tidak serupa dengan sifat selainnya. Itu makna walillahil mathalul a'la. Fayastahilu fi haqqihi ta'ala ayyu naqsin. Ma makna naqs? An-naqs artinya ma la yaliqu billah. Naqsun ala Allah artinya ma la yaliqu billah. Sifat yang enggak layak bagi Allah. Itu namanya naqs. Allah tidak boleh disifati dengan naqs. Artinya sifat yang tidak layak bagi Allah. Mana tadi? Ayo, wa amma qawluhu ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kemudian ada ayat yang lain, Allahu yastahzi'u bihim. Itu maknanya apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makna zahir dari ayat ini, itu seakan menunjukkan bahwa Allah itu bersifatan dengan naqs. Karena perbuatan makar itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Penyandaran sifat makar kepada Allah itu dalam Al-Quran itu maknanya bukan
berarti Allah itu melakukan perbuatan makar seperti yang dilakukan oleh manusia. Karena makar itu apa? Makna makar. Makar itu apa? Tipu daya. Berusaha untuk menyakiti orang lain secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya makar. Berusaha untuk menyakiti orang lain secara sembunyi-sembunyi. Itu yang disebut dengan makar. Misalnya diam-diam dia menaruh menaruh racun di minuman temannya, misalnya itu namanya makar. Atau seseorang sengaja di jalan dia pasang paku, sembunyi-sembunyi malam-malam dipasang paku di jalan, biar nanti eh, orang yang lewat itu bannya menjadi gembos misalnya, itu namanya makar. Atau seseorang menyantet saudaranya sesama muslim dari belakang, tidak di hadapannya, itu namanya makar. Nah, dalam Al-Quran ada wa makaru wa makarallah. Mereka telah melakukan perbuatan makar dan Allah wa makarallah. Nah, di sini apa artinya wa makarallah? Yang pasti dia bukan sifat makhluk. Apa yang makar berarti penipuan, bukan, ketika dinisbatkan kepada Allah. Qala al-muallif wal makru minal khalqi khubthun wa khida'un li'isali dharari ilal ghairi bisti'mali khilatin. Pakai definisi pakai ini boleh. Ya. Makar dari makhluk, makar ketika dinisbatkan kepada makhluk, itu adalah sebuah keburukan dan penipuan untuk menyampaikan bahaya kepada orang lain. Nah, dengan menggunakan tipu daya, hilah, dengan menggunakan tipu daya. Itu makna apa? Makna makar secara bahasa. Seperti yang tadi sudah kita terangkan. Kalau untuk Allah, wa amma minallahi ta'ala fahuwa mujazatul makirin bil uqubati min haitsu la yadrun. Itu maknanya. Jadi artinya musyakalah atau mujazah, yaitu balasan, balasan atas perbuatan eh, apa perbuatan makar yang dilakukan oleh manusia, yang balasannya itu berupa hukuman. Dari segi mereka tidak mengetahui itu. Mereka tidak mengetahui. Itu maknanya. Jadi maknanya artinya membalas. Jadi wa makaru artinya manusia itu telah berbuat makar. Mereka telah melakukan tipu daya. Nah, ketika dinisbatkan kepada orang-orang kafir, ya makar dengan makna makar yang sebenarnya, yang dalam bahasa, yaitu mereka apa namanya wa makaru wa makarallah. Artinya mereka telah berbuat makar, maka wa makarallah, maka Allah membalas perbuatan makar mereka dengan siksa dari segi mereka tidak tahu. Artinya mereka tidak menyadarinya, kemudian dia mendapatkan azab dari Allah sebagai balasan atas perbuatan makar yang dia lakukan ketika di dunia. Fahuwa mujazatul makirin bil uqubati min haitsu la yadrun. Wa bi'ibaratin ukhra innallaha aqwa fi isalid darar ilal makirin min kulli makirin jazaan lahum ala makrihim. Nah, fal makru bima'na lihtiyali mustahilun ala Allah. Dengan ungkapan lain, wa bi'ibaratin ukhra, dengan ungkapan yang lain, sesungguhnya Allah itu lebih kuat dalam menyampaikan bahaya kepada orang-orang yang berbuat makar.
Nah, min kulli makirin, dari setiap orang yang berbuat makar, jazaan lahum ala makrihim, sebagai balasan bagi mereka atas perbuatan makar mereka. Fal makru bimakna ihtiyal, maka makar ini memiliki makna ihtiyal, yakni tipu daya, mustahilun Allah. Itu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Jadi artinya apa? Membalas. Allah membalas perbuatan makar mereka dengan siksa. Bukan artinya Allah eh, melakukan makar yang sama. Tidak. Wa kadzalika, sepanjang ini ya. Kayaknya sampai di sini dulu ya, karena sudah. Tapi ini satu lagi. Satu lagi. Mana tadi? Wa kadzalika qauluhu ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim. Kalau dimaknai secara harfiah, Allah itu mencaci maki mereka. Seakan-akan Allah itu eh, apa namanya, memiliki lisan, kemudian Allah mencaci maki mereka. Nah, maknanya tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti makna zahirnya. Tetapi Allahu yastahzi'u bihim, artinya Allah Subhanahu wa taala membalas, sama dengan yang tadi, membalas perbuatan olok-olok mereka, istihza, karena mereka telah melakukan istihza ketika di dunia, maka Allah membalasnya dengan perbuatan istihza, tetapi istihzanya dengan apa? Eh, apa namanya? Istihzanya Allah terhadap mereka itu berupa balasan azab bagi mereka yang melakukan istihza di dunia. Ayujazihim ala istihzaihim, yakni Allah membalas mereka atas istihza mereka. Sampai sini dulu. Ini sudah mulai nggak konsentrasi. Hilang-hilang. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Mungkin ada yang tanya, yang terjemahnya terlambat mungkin. Ada yang di rumah mungkin